Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan, teman-teman Mak kuliah di Jepang. Ya, perkenalkan kawan kita ini adalah salah satu penghasil devisa negara, yaitu worker Kaigo ya, ke Kaigo atau worker special skilled. Ya, itu kayak perawat gitu ya di Jepang ya. Dia perkenalkan diri dulu, latar belakang pendidikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Iqbal Yuliana. Saya dari Indonesia, dari Medan. Sekarang saya tinggal di Aichi, kerja sebagai perawat di Rajin Home. Dulu S1-nya? Dulu di Indonesia saya S1-nya sarjana kebidanan. Di Poltekkes Kemenkes RI Medan. Oke. Dan sekarang anak Medan guys, anak Medan. Saya kerja ke Jepang sebagai perawat lansia dengan Pisa Tokutegino. Oke. Itu gimana prosesnya, Bun? Supaya bisa ke sini, prosesnya gimana? Modalnya apa? Sertifikatnya apa aja? Nah, gini teman-teman. Teman-teman kalau mau yang kerja ke Jepang dengan perawat lansia, menurut saya teman-teman lebih baik ambil Pisa Tokutegino aja gitu, karena ya banyak lah kelebihannya kayak gitu. Karena menurut kayaknya belakangan ini juga yang magang mau dihapus ya, yang magang juga mau dipindah ke Tokutegino gitu, karena emang ya statusnya lebih inilah. Karena udah special skill gitu ya. Ya punya pelatihan sebelum sertifikatnya ada, kemudian lebih cara kerjanya lebih menjamin dibanding misalkan yang magang belum terlatih gitu ya. Karena kalau untuk Pisa Tokutegino ini syaratnya itu cuma dua. Yang pertama sertifikat bahasa, yang kedua sertifikat skillnya. Kalau untuk sertifikat bahasanya minimal N4 atau JFT Basic A2. Kalau untuk skill ininya jurusannya itu ngambil yang sertifikat keperawatannya. Sertifikat keperawatan kita ada dua, ada yang bahasa Indonesia sama bahasa Jepang teman-teman. Jadi yang bahasa Jepangnya juga itu menggunakan bahasa Jepang berlevel N4 kayak gitu. Itu standarnya kita udah bisa ngomong lah sedikit-sedikit. Jadi untuk di lapangan kerja nanti kita lebih mudah berbicara karena kita kerjanya langsung berhadapan dengan para lansia. Ya, yang ibaratnya kalau lansia kan kadang-kadang ngomongnya udah kayak anak-anak ya, kayak kadang ada yang celot, kadang ini. Jadi betulan harus ngerti bahasa Jepang. Beda sama kita yang kuliah. Tapi begitupun kalau misalnya mau kuliah nih, tapi ambil program reguler, itu harus bisa juga bahasa Jepang, tapi minimal N2 dia. N2 kalau misalnya ngambil master yang regulernya. Intinya gitulah. Terus itu belajar bahasanya di LPK ya? Iya, kalau saya dulu melalui LPK untuk belajarnya, karena pada masa saya nggak tahu sekarang gimana, tapi pada masa aku dulu itu emang kita belajar di LPK itu untuk pelatihan bahasa kayak gitu. Jadi karena saya adalah angkatan pertama Pisa Tokutegino dari Sumatera Utara teman-teman. Bahkan nomor NIM kami itu aku sama teman aku, yang teman aku masih 001, aku 002 kalau dari keluaran dari Disnaker ya kayak gitu. Karena emang orang pertama kali kayak gitu. Dan kami itu lesnya itu di LPK, boleh disebut? Boleh sebut, boleh enggak masalah. Aku lesnya di LPK Jiso Foundation. Kalau teman-teman mau gabung juga nggak apa-apa. Pada masa itu kita hanya membayar untuk les bahasa saja teman-teman, dan untuk pengurusan berkas itu pun pengurusan berkas nggak semua ya, misalnya kayak medical check up itu masih bayar sendiri, Pisa apa namanya, sertifikat skill. Ya, itu juga pada masa aku juga sertifikat, ya semua sertifikat skill bahasa itu urus sendiri teman-teman. Cuman kalau untuk belajarnya di LPK gitu. Makanya waktu pada kami itu bayarnya nggak mahal, bayarnya cuma sekitar 5 jutaan kayak gitu. Itu dari mulai kita masuk les sampai keberangkatan kayak gitu. Jadi semua kami bayar sendiri, tempat tinggal bayar sendiri, makan bayar sendiri. Intinya bayar les bahasa Jepangnya aja. Pada masa itu kami, ini yang paling pentingnya ini, pada masa itu kami ujian sertifikatnya itu harus ke Jakarta. Karena hanya ada 2 tempat yang dibuka di Jakarta, kalau nggak salah di Bandung satu lagi.
Kalau untuk sekarang itu di Medan pun udah ada dan udah banyak di kota-kota yang selain kota Jakarta itu udah banyak dibuka. Karena untuk PISA Toko Tegino ini ada 14 jurusan, teman-teman. Ada jurusan yang memang membutuhkan sertifikat skill, ada yang enggak juga. Jadi teman-teman bisa cek langsung di Disnaker aja kayak gitu. Oke. Kemudian waktu itu nggak terlalu banyak ya, tapi nggak tahu sekarang ya mungkin udah itu sama uang keberangkatan, tiket bayar sendiri. Jadi tiket yang mesan mereka, yang ngurus semua mereka yang ngurus. Cuman untuk pembiayaan kita keluarin sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau ditotalin itu mirip-mirip sih sama yang kayak ada kan LVK yang misalnya bayar 30 juta, ada LVK yang bayar 35 juta. Misalnya kalau dari 25 sampai 35 itu menurut aku masih normal, karena kalau kita urus sendiri pun kalau dijumlahkan itu gitu juga sekitar ya. segituan juga kayak gitu. Oke. Kemudian gaji gimana? Kalau dulu coba dibandingin dulu, kan di Indonesia sebelum berangkat pernah kerja di Indonesia ya? Saya pernah kerja di rumah sakit. Karena kan kakak kita ini kan alumni kebidanan. Kira-kira ini nggak seluruh daerah ya, untuk daerah misalnya katakanlah yang di Medan ya, kira-kira gaji untuk bidan di Medan, apakah di klinik, kebanyakan di klinik kali ya, atau di rumah sakit, kira-kira rata-rata jika dibandingkan gaji dengan di sini bagaimana? Nah, untuk gaji ini teman-teman, perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah perbedaan kurs. Jadi sebenarnya kalau untuk perbandingan ini kita juga harus tahu yang mendasari kenapa gaji di Jepang itu tinggi adalah kurs. Kurs, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk kita membandingkan nilai, di Jepang itu jauh lebih tinggi gaji kita. Tapi kalau untuk kita bandingkan dengan kurs dan kehidupan, menurut saya masih tinggi di Jepang juga. Cuman tidak terlalu perbedaan jauh ya kalau misalnya kita cuma membandingkan dengan harga doang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku, pengalaman aku ya, aku dengan ijazah sarjana S1 kebidanan, aku pernah kerja. Ya mungkin emang akunya yang nggak terlalu aktif ya, tapi aku pernah kerja di salah satu rumah sakit tipe B di Medan. Gaji aku itu sekitaran 1.200.000 sampai 1.600.000 satu bulannya. Dan itu karena aku masih magang kayak gitu kan. Kira-kira kalau udah jadi ini. Kalau untuk pengeluaran, kalau untuk tempat tinggal dan makan, mungkin aku masih cukup lah 800.000 kayak gitu. Karena kan di Medan, kalau di Indonesia juga kita kalau misalnya makanan nggak terlalu mahal kan. Nah, setelah aku berangkat ke Jepang, memang gaji aku untuk PISA Toko Tegino ini, kihongnya, gaji pokoknya itu 17.000, 17 mang 2.000. Itu gaji pertama aku di sini. Jadi kita mau kenshu, kita mau training sama nggak training, gajinya itu nggak ada perbedaan. Kalau waktu aku, jadi kita dari training pun itu gaji kita udah gaji full kayak gitu. Bahkan di training ini kan kita masih ada belajar berapa hari kayak gitu. Itu masih digaji full kayak gitu. Belajar pun masih dihitung gaji sama kerja sama mereka kayak gitu. Jadi gaji aku 17 mang 2.000. Pertama kali aku masuk 2.000. Berapa juta gitu. Itu kira-kira lah. Kalau dikurskan itu sekitaran ini ya, mungkin 20 jutaan ya. 20 jutaan. Kalau misalnya kita ngalihkan kursnya misalnya 110 atau 115 ya kok sekarang. Nah, yang kenapa aku bilang nggak bisa kita terlalu perbedakan antara Indonesia dan Jepang, karena di Jepang itu kita membayar sangat banyak pajak, teman-teman. Nah, untuk pertama kali 1 tahun tinggal kita di Jepang, kita belum membayar pajak penduduk ya, karena masih 1 tahun pertama kali. Cuman tahun kedua kita udah bayar. Karena dia kan dilihat dari penghasilan sebelumnya kan, tahun sebelumnya. Oke. Iya. Jadi pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu belum pajak penghasilan apa penduduk? Pajak, iya. Intinya pajak lah. Ada pajak yang aku lupa, ada pajak yang kita nggak bayar di tahun pertama gitu. Jadi kalau misalnya tapi ada yang bayar juga ya? Ada, misalnya kayak terlalu tinggi ya. Kenko Hokeng, asuransi kesehatan, itu aku bayar sekitar 9 ribuan. Terus Nenking, asuransi jaminan masa tua, aku bayar sekitar 16 ribuan kayak gitu. Nah, ini 16.000 kita bayar, tapi kita masih bisa refund ketika kita pulang ke Indonesia, teman-teman. Jadi itu masih simpas nakutemoides. Jadi kalau misalnya kayak simpanan juga antinya ya. Karena kalau kita emang visanya yang visa permanen di Jepang itu nggak bisa di refund ya. Terus ada bayar yaching, bayar apato, ada bayar
Pajak penghasilan bayar dari awal, yang nggak bayar pajak penduduk. Oke. Pajak penghasilan itu cuman ya dikalikan lah berapa persennya gitu. Aku kayak sekitar cuman 4 ribuan pada masa itu. Jadi kalau dipotong semuanya nih ya, itu sekitar 6 mangan aku dipotong. Jadi kalau misalnya gaji kita 17 mang, dipotong 16 mang, itu sekitar 12 mangan kayak gitu. 12 mang. Bersihnya, tapi belum termasuk biaya hidup, listrik, gas, dan air itu kami tanggung sendiri. Intinya waktu itu berapa sisanya? Bersihnya. Setelah dipotong semua. Ini untuk gaji pertama apa sekarang? Gaji pertama. Gaji pertama itu aku masih bayar 2 mang untuk biaya keberangkatan aku. Karena biaya aku keberangkatan di sini ada juga dana talangan, jadi aku harus bayar kalau nggak salah 12 mang. Dan itu aku cicil 1 bulan 2 mang. Jadi dipotong sama itu gaji aku bersih 10 mang. Atau sekitar 11 juta. 11-12 jutaan kayak gitu. Oke. Itu uang ini apa namanya? Living cost, kehidupan. Nah, itu belum termasuk. Jadi aku dan teman aku emang kita udah konsisten dari awal tinggal di sini, kita bayar 1 bulan itu 2 mang. Itu udah termasuk listrik, air, gas, dan uang makan. Intinya sisa bersih 8 mang. Oh, nah, aku coba baru kali ini loh ngitungnya sedetail ini guys. Jadi 8-9 juta. Worth it lah ya. Kalau 8-9 juta itu kan bisa sebulan udah bersih semua. Itu bisa untuk tabungan, bisa juga ngirim ke Indonesia ya kan. Dibanding kalau misalnya juga tadi ya sebenarnya nggak adil sih untuk membanding-bandingkan, tapi ini sebagai gambaran ya bagaimana kehidupan jaminan pekerjaan baik di Indonesia maupun di Jepang. Jadi kalau misalnya tadi di Indonesia itu sekitar 1.200-an untuk anak baru gitu ya, kemudian dipotong 800-900 itu sisanya 400 ribuan ya, atau 300 ribuan. Lain lagi kalau mau jalan-jalan biasa anak gadis ya kan. Cuman kan kalau misalnya kayak yang kita ekonominya menengah kayak gitu, kalau untuk jalan-jalan dan pengeluaran keseharian pun nggak terlalu banyak. Cuman kalau kita bandingkan kita di Jepang, pengeluaran itu besar teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak kita tinggal 8 mang kayak gitu, tinggal 8 mang, kita ngirim ke Indonesia 5 mang atau 6 mang kayak gitu kan, untuk keluarga atau apa kayak gitu. Itu untuk uang makan keseharian kita tinggal 2 mang itu pas. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman ngirimnya 6 mang ke keluarga gitu, terus 2 mang tuh kayak jalan-jalan apa segala macamnya, habis juga habis juga kayak gitu. Tapi kan ya tabungannya di inilah kirim keluarga ya, kirim keluarga. Aset akhirat. Aset akhirat. Jadi intinya gitu. Teman-teman harus ini sih bisa memanage duit kayak gitu, karena kadang kita kalau udah megang duit banyak suka lupa teman-teman. Oke, terakhir nih ya, karena kita ini udah jauh-jauh ya, kita dari Shikoku ke Aichi hanya untuk bertemu worker kita tercinta. Iya sih Mak ya. ini. Jadi cukup jauh ya, 8 jam perjalanan kita ke sini. Kemudian planning ke depan, rencana hidup ke depan apa nih? Apakah tetap mau kerja di Jepang atau pengen balik ke Indonesia atau gimana? Nah, ini aku udah 2 tahun setengah sekian lah, hampir 3 tahun teman-teman. Kalau nggak salah itu kontraknya 3 tahun ya? Enggak, kalau untuk kontrak kerja kita per tahunnya di upgrade. Cuman kalau untuk visanya 5 tahun. 5 tahun. Tapi 3 tahun kalau mau berhenti boleh. 1 tahun kalau mau berhenti nggak apa-apa. Oh ya, 5 tahun gitu ya. Nah, pokoknya visanya 5 tahun. Kalau untuk kontrak kerja kita setiap tahunnya di upgrade. Oke. Oh ya, tadi pertanyaannya kalau gaji sekarang udah berapa? Malu aku bilangnya. Nggak apa-apa. Itu cuma naik dikit sih. Jadi setiap tahun kami naik sekitar berapa? 4.000 kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang itu 3.000-an nih naiknya, sekitar 3.000-an gitu. Jadi sekarang itu 177 sekian gitu, 178 lah. Tapi ada bonus ya? Ada bonus. Nah, kalau untuk kita, tapi ini tergantung teman-teman, semuanya ini tergantung sama perlakuan tempat kerja perusahaan teman-teman. Kalau misalnya kayak tempat aku Tokutei Gino itu punya bonus cuman alhamdulillah dapat 2 kali di pertengahan tahun sama di akhir tahun. Sekali dapat itu dapat 15 mang. Nah, tapi di tempat kami yang Kenshu-nya itu nggak dapat bonus. Kalaupun dapat itu mereka dapat bonusnya lebih rendah dari kami kayak itu. 15 mang itu berapa tuh? Sekitar 17 juta 17 juta gitu. Itu per setengah tahun. Per setengah tahun. Oke, berarti setahun sekitar 30 jutaan itu bonus ya. Iya. Oke, itu. Cuman kalau misalnya ada teman-teman yang kerja di tempat lain, itu enggak ada yang bahkan mereka sampai dapat 4 kali 1 tahun, ada yang 3 kali 1 tahun, ada yang 2 kali tapi
setinggi gaji dia 1 bulan ada. Dan di tempat lain juga ada loh Kensu yang disamaratakan dengan visa Toko Tegino ada juga gitu. Jadi tergantung sih teman-teman. Oh gitu. Jadi banyak-banyak berdoa ya. Jadi rencana ke depan tadi gimana nih? Nah itu dia aku. Ya sebenarnya visa Toko Tegino ini 5 tahun ya teman-teman. Cuman Bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang gitu. Cuman Menurut kakak worth it nggak lanjut kuliah di Jepang? Lanjut kerja di Jepang sampai masa tua? Ini mau jujur, takut nanti mereka jadi negatif thinking, mau bohong takut dosa. Gimana nih? Ya jujur. Jadi gini teman-teman, setiap orang beda pendapat, tapi ini pendapat aku. Menurut aku tidak terlalu suka kerja di Jepang dengan visa Toko Tegino. even itu kerja dengan visa skill kayak gitu, atau visa whatever lah apapun itu. Dan menurut aku kayaknya aku lebih tertarik dengan dunia pendidikan. Walaupun aku belum tahu ya ke depannya gimana. Aku juga belum coba untuk ke sejauh itu, tapi kayaknya aku untuk menetap di Jepang bekerja hingga tua enggak ya? Enggak. Sih enggak. Kayak gini, aku mau pulang ke Indonesia. Kayaknya kalau untuk kayak tadi lah kita perbandingkan mau sejauh apapun masih tetap kayaknya masih lebih enak di Jepang kayak gitu. Tapi aku mau tinggal di Jepang juga, aku nggak mau dengan visa itu gitu. Karena menurut aku kalau visa yang lain mau nggak? Kalau visa yang lain tergantung visanya ya. Kalau misalnya kayak visa study kayaknya aku mau. Oh gitu. Atau bisa jadi sensei gitu mau ya? Kalau bisa kayak dosen gitu ya, sensei gitu mau ya? Okay. Tapi mungkin ya teman-teman nggak bisa jadikan aku sebagai patokan. Kenapa? Karena bisa jadi yang aku alami dengan teman-teman alami jika bekerja di Jepang itu berbeda gitu. Cuman kalau misalnya kayak untuk pribadi aku dengan apa yang aku alami, aku memilih untuk tidak. Apa nggak enaknya sih kerja di Jepang? Sebenarnya kalau untuk kita bilang ke lansianya enak. Lansianya di sini itu pada aku sih ini pujinya itu mereka itu beradab loh, beradab. Mereka ya karena itu dari kecil ya. Ya perbedaannya itu ya, mereka punya adab tapi mereka tidak punya akhlak kayak gitu. Ya teman-teman harus bisa bedain akhlak sama adab. Cuma kalau misalnya dibilang adab, mereka itu adabnya ini banget gitu. Jadi itu aku sangat puji karena emang kalau misalnya di tempat lain mungkin ada yang kayak pelecehan, tempat aku benar-benar nggak ada karena emang kayak sopan banget. Bahasanya pun yang tene, yang kayak pakai mas, pakai des kayak itu yang sopan ya, sopan kayak gitu. Aku lebih ke mungkin karena di tempat aku sistem kerjanya itu membuat aku tidak merasa nyaman kayak gitu. Jadi tapi di tempat kalau misalnya kayak diceritakan tempat lain itu banyak yang kayak mereka itu emang seandainya aku pun jadi posisi mereka mungkin aku bakal bertahun-tahun di Jepang gitu. Cuma karena emang posisinya sekarang tempat kerja kami. Jadi teman-teman aku punya YouTube juga. Aku bukan mau endorse, cuman aku punya YouTube juga. Di situ aku cerita bagaimana kerja di Jepang dan bagaimana shiftnya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman penasaran kenapa aku lebih memilih untuk tidak lanjut, teman-teman bisa lihat di YouTube aku aja itu. Karena kalau diceritakan sini terlalu panjang. Intinya ada juga ketidaknyamanan gitu ya. Kayak gitu. Oke. Jadi rencana ke depan tadi yang sudah kita pending sekian tahun. Rencana ke depan gimana? Itu tadi. Apa tuh? Pengennya sih lanjut ke visa study. Oke, pengennya lanjut kuliah ya karena dulu S1. Tapi iya sih teman-teman yang S1 kebidanan bisa sih lanjut master di sini. Tapi kalau yang D3 agak sulit ya. Iya, jadi teman-teman harus pulang dulu ke Indonesia, lanjutkan S1-nya baru bisa master di sini. Balik ke sini lagi tapi ya sejauh ini yang kita ketahui itu kalau di tempat kami mau master itu kan minimal 4 tahun kuliah. Minimal 4 tahun kuliah. Jadi teman-teman yang mau lanjut ke visa student silahkan ya. Nanti semoga kakak kita ini bisa lanjut ke master ya. Doakan, tapi itu hanya dia udah kontak-kontak sensei sih ya kan? No, itu masih planning ya. Tapi nggak apa-apa dong. Biar banyak yang doain ya kawan-kawan. Oke, closing statement terakhir, pesan sama teman-teman nih yang pengen bekerja ke Jepang, apa pesannya? Nah, teman-teman, pesan aku cuma satu buat kalian, jangan pernah menjadikan visi misi kalian asal berangkat. Jangan, please, tolong, please. Jangan pernah masukkan kata-kata asal berangkat itu di kepala kalian, jangan. Kalian harus benar-benar tahu kalian kerja di mana, kalian kerjanya apa, kalian kerjanya bagaimana, baru kalian berangkat ya. Oke. Pokoknya iya, karena kesalahan banyak orang yang kerja ke Jepang itu kata-kata asal berangkat. Ya gitu ya. Apapun itu yang penting asal berangkat. Jangan ya. Itu pesan aku cuma satu itu, jangan pernah bermotivasi asal berangkat.
Teman-teman harus tahu. Ya. Menurut aku, karena sekarang itu lagi booming dengan perbedaan kerja sebagai petani, sebagai bisa pengolahan makan atau bisa keperawatan gitu. Menurut aku, apapun jenis bisa pekerjaan kalian itu sama. Yang penting adalah bagaimana kerjanya kayak gitu. Itu sama aja sih. Mau kalian mau kerja sebagai petani, kayak mau sebagai perawat, kayak mau kerja sebagai engineering, mau di pabrik sekalipun, yang mau bikin mau di Gemba, mau di Tobi sekalipun, yang membuat kenyamanan kalian adalah tempat kerja kalian. Oh, jadi harus toksis dari nggak awal. tempat kerjanya? Ya, oke. Karena kalian sebenarnya kalau misalnya kalian masuknya dari LPK, dimasukkan ke satu tempat pekerjaan, di tempat pekerjaan itu pasti sudah ada sampel-sampel kalian. Jadi kalian lebih baik bisa menghubungi tempat sampel kalian. Kalau emang udah ada latar belakang kekerasan atau segala macamnya, lebih baik di stop dan cari tempat lain yang lain. Oke. Jadi itu ya, itu sangat penting ya kawan-kawan, karena banyak kan apalagi yang kayak gemba-gemba gitu ya. Itu banyak kejadian kekerasan ya, ada yang Cuman itulah ini, ada yang itu ya. Itu makanya sekarang kebijakan pemerintah untuk menghapuskan yang visa magang dipindahkan jadi visa spesial, Tokutegino. yang spesial skill ya, supaya yang kerja juga nggak buat emosi gitu kan. Yang kerja nggak buat emosi, jadi sehingga menimbulkan kericuhan dan karena udah kerjanya juga udah bagus, jadi yang mereka ngasih kerjaan juga nggak terlalu menghargai, karena yang kerja ini skill loh, bukan cuma magang gitu ya. Oke, pokoknya win-win solutions ya, apa namanya, solusi terbaik untuk kedua belah pihak gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Yang ingin pertanyaan silahkan dibuat di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan. Oke teman-teman, kalau ada yang salah datangnya dari kita, kalau ada yang benar datangnya dari Allah dan Rasul. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Saya Gomade Mitikure. Alhamdulillah. Saya Gomade Mitikure te arigatou gozaimashita. Nasta timbil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Bunda.